menjadi bahan untuk kegiatan proses belajar mengajar, khususnya dalam kaitan dengan belajar online atau learning. Untuk itu kami silakan kepada Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Hormati Pak Kasul Madrasah, Kepala MTS Musyawarah ya, ada para guru bahasa Arab se-MTS Kota Cimahi ya, insyaallah Allah menjaga, Allah angkat derajatnya, panjangkan umur, mudahkan rezekinya ya. Alhamdulillah wa syukurillah, pada siang menjelang sore hari ini saya sengaja hadir untuk monitoring BIMTEK bahasa Arab ya, yang sedianya direncanakan pagi, baru karena pagi banyak kegiatan sehingga baru siang menjelang sore ini saya bisa hadir. Bapak Ibu para ustadz dan ustadzah, saya sengaja monitoring kegiatan ini bukan hanya di BIMTEK bahasa Arab, tapi semua maktab yang ada di masing-masing, mulai tingkat MI, MTS, dan ya. Karena saya berharap melalui BIMTEK ini menambah wawasan pengetahuan. Karena mungkin selama ini Bapak Ibu belajar daring dengan siswa, tentunya juga boring. Daring ya boring ya, bosan ya. Dan idealnya belajar ya harus tatap muka. Ketika ngaji di kiai, walau 1-2 orang, kalau tatap muka itu ada kepuasan batin. Untuk nyambung komunikasi dengan kiai, dengan para guru, untuk tanya jawab itu kan jadi ada nilai plus oleh siswa dan juga oleh guru. Saya berharap Bapak Ibu sebagai guru bukan hanya berfungsi sebagai guru, tetapi berfungsi sebagai pendidik. Inilah yang sering ditinggalkan oleh seorang guru. Fungsi pendidiknya ini yang sering banyak orang terabaikan. Cukup mengajar, selesai pulang. Nah, kalau fungsi pendidik ini ada ikatan emosional yang terbangun ya, kepada semuanya, sehingga chemistry antara siswa dengan guru, dengan ustadz itu nanti akan feedback timbul untuk saling bertanya ketika siswa merasa kurang pas. Nah, karena Bapak Ibu sebagai dosen bahasa, ini saya berharap harus mempunyai metodologi tersendiri. Saya pun kemarin kedatangan tamu kepala biro hukum dari Jakarta. Basicnya itu dari guru MTS. Dia orangnya kreatif, inovatif, sehingga mampu menuangkan metodologi pembelajaran bahasa Inggris yang satu kelas dia ajar untuk conversation itu rata-rata 80% mereka bisa. Nah, ini Bapak Ibu guru bahasa Arab berharap di samping kita memahami secara ilmu alatnya, kalau misal dalam bahasa Pausataat nahwu sorobnya, juga harus plus dengan muhadasah. Caranya bagaimana?
Nah silakan ibu bapak berkreasi, berinovasi. Nah kalau yang saya ambil dari kepala biro hukum ketika mengajar, sekian jam suruh keluar anak-anak. Keluar itu bukan berarti mereka itu main, bukan berarti mereka itu nongkrong di masjid semisal. Tetapi apa yang ada di luar itu harus dicatat. Bahasa Arabnya rumput apa, bahasa Arabnya genteng apa, bahasa Arabnya daun apa, bahasa Arabnya pohon apa, bahasa Arab sendal itu apa, dan seterusnya dan seterusnya. Ketika itu mereka catat, mereka itu akan lebih mudah mencerna, menghafal dalam memorinya. Tinggal menyambungkan kata satu dengan yang lain dibarengi dengan nahwu sharafnya semisal, itu akan lebih mudah anak-anak siswa-siswa untuk melakukan muhadasah. Saya pernah dulu kursus ya di Pare, Kediri, Jawa Timur. Ternyata metodologi yang seperti itu lebih mudah untuk dicerna di memori. Semisal sekian persen, sekian anak-anak sudah keluar. Mencari vocabulary, mencari kalimat dari mereka yang mereka lihat. Bahasa Arabnya besi apa, bahasa Arabnya tembok apa, bahasa Arabnya apa yang ada di mereka yang mereka lihat. Masing-masing harus punya catatannya, baru dilaporkan kepada gurunya. Kemudian gurunya mengetes satu persatu. Nah inilah metodologi pembelajaran khusus untuk bahasa. Kira-kira yang selama ini Bapak Ibu ajarkan begitu enggak kira-kira? Kalau untuk nahwu sharaf belajar kita mungkin nantilah. Ini yang sesuai dengan kurikulum dulu. Termasuk pengetesan di dalamnya bisa juga BTQ, baca tulis Al-Quran. Bisa enggak dia menulis surat, nggak usah yang panjang-panjang, surat Yasin semisal. Pak Asep datang suruh nulis surat Ad-Duha semisal. Kalau 100% benar, saya akan jadi kasih madrasah di Gunung Alur tadi. Nah karena kelemahan kita itu di situ Pak, di imla. Kelihatannya sepele, tapi itu sangat penting sekali. Nah ini yang mesti harus menjadi catatan penting, karena Bapak Ibu sebagai dosen bahasa Arab, minimal ketika muhadasah, komunikasi, ngobrol dengan bahasa Arab itu minimal, kalau khusus guru saya harap minimal bisa, syukur sampai lancar. Tetapi orang yang bisa muhadasah itu belum tentu bisa membaca kitab kuning. Saya pernah mengetes, dia gaya alumni Gontor Polsek. Saya sodorkan suruh milih antara Fathul Qorib sama Fathul Mu'in. Sok pilih yang mana? Fathul Mu'in adalah kitab fikih yang paling susah. Ya, bahwasanya ada rujukannya itu 3 lembar, 4 lembar baru ketemu. Ini Fathul Mu'in yang paling susah. Ternyata disuruh baca kitab kuning tidak bisa. Nah, kita sekarang di Cimahi bagaimana pola metode pembelajaran kita bahasa. Di samping kurikulum yang sudah ada melalui Kementerian Agama, kita coba berkreasi, berinovasi, menciptakan metodologi tersendiri lah. Ketika anak tamat kelas sananya berarti kelas 9 ya. Sekarang ada 9 ya, 7, 8, 9. Kalau dulu kan 1, 2, 3 selesai.
Ini minimal muhadasah atau membaca ini harus sudah lancar. Saya sendiri kalau orang S1 Kementerian Agama, hanya jangan berdalih, berkilah, aduh saya bukan dari aliyah, saya bukan dari IAIN. Tidak bisa. Kalau masuk ke Kementerian Agama, itu kalau disuruh khutbah harus bisa, disuruh mimpin tahrir harus bisa, disuruh mimpin yasinan harus bisa, suruh jadi imam harus bisa. Nah inilah oleh karenanya yang menjadi motivasi Bapak Ibu, bagaimana kita bisa melahirkan siswa-siswi kita nanti minimal bisa berkomunikasi dengan lancar. Silakan metodologinya berkaitan Anda seperti itu. Salah satu saya contohkan guru inspiratif yang akhirnya ditarik dari kepala biro itu dari guru MTS. Jadi jangan berpikir hati Abimah Joseph untuk dari guru MTS saja. Kalau di situ ada nilai plus dari sosok seorang guru, dari pihak pimpinan bisa menilai, dari itu bisa kita keluarkan. Kenapa tidak Anda bisa maju? Nah ini makanya melalui kegiatan ini saya berharap simak dengan sesama. Ya, karena yakin para narasumnya juga kan orang yang sudah berpengalaman dan memiliki nilai kompetensi yang tentunya unggul. Nah dari hasil kegiatan ini nanti ada evaluasi. Kalau perlu ada diskusi di antara kita, nanti rekomendasikan untuk pembelajaran di saat kita sudah normal. Jadi jangan hanya sebatas ikut pagi sampai sore selesai. Siang oleh Pak Ustadz Asep datang dikasih sama nasi, sudah selesai lah. Jangan begitu Pak. Ya, kita harus punya biro yang betul-betul bagaimana menciptakan metodologi pendidikan khususnya bahasa Arab itu punya plus daripada yang lain. Kalau terus bisa tamat lulus sanawiyah minimal jurumiyah ya, sana'at bulan bisa, atau baca surat topeng atau sakilatun aja bisa. Wah itu hebat. Jadi bukan hanya di pesantren, di sanawiyah umum juga bisa, silakan. Selama kita punya hiroh kemauan yang tinggi, sekaligus menciptakan metodologi pembelajaran bahasa Arab dengan cepat, mudah, tapi bisa kita bawa api ke depan. Salah satu contoh metode itu ya, itu kan bisa dimanfaatkan untuk masyarakat umum. Orang Kristen pada takut dengan metodologi Iqra. Metode Iqra ya, karena mudah, cepat dan gampang. Sehingga takut masyarakat itu menyumari Al-Quran. Salah satu yang ketakutan dengan metode itu adalah yang kemarin terbungkal Presiden Amerika Donald Trump. Jangan takut dengan orang-orang yang berbasis Arab, berbasis memiliki nilai pengetahuan agama. Makanya kita bersyukur ya, Trump terbungkal. Akhirnya kan dia jualan jagung. Ya baru macam-macam lah. Ini oleh karenanya saya berharap, ini saya yakin ada hujan tapi lihat saya bahasanya. Ini bahasa di belakang deh. Ini bahasa Kinaya ya. Tapi masih belum tegas kalau saya kasih. Kalau diminum udah disuguhin. Itu Bapak Ibu sekalian, saya berharap ya, silakan ikuti selama 2 hari ya, sampai jam berapa Pak Ustaz? Jam 5 ya, besok juga sampai jam 5 kan? Besok jam 4. Tolong ikuti dengan baik Pak. Jangan ada yang absen lah ya.
Jangan ada yang ngantuk, sediakan air kopi. Misalnya itu. Nah, kelemahan kita dalam mengikuti kegiatan sok jenuh, sok boring. Di Jepang, kenapa Jepang maju? Belajar dan kerja itu dari jam 6 sampai jam 7 malam. Full. Di kita kan kegiatan dari pagi jam 7, jam 11, 12, ada. Nah, inilah kebiasaan di kita. Makanya kalau orang kita nggak bisa maju, ya salahkan diri kita sendiri orang begitu. Ya, kita cuma 2 hari, ya, dituntut untuk mengikuti ini. Malah makasih mas, ya, di situ dilaksanakan kakak-kakak, ayo ambil hari itu. Tapi alhamdulillah yang kita monitoring semuanya dilaksanakan dengan baik. Cuma saya berharap nanti ada rekomendasi dari hasil kita mengikuti bimtek bahasa Arab. Apa yang nanti kita kembangkan untuk di wilayah MTS kita? Metodologi apa yang harus kita terapkan dari hasil kita, dari hasil ini? Boleh kita kolaborasi gabungan dengan metode yang kita terapkan. Jadi tidak mesti baku, tidak statis, tapi sifatnya dinamis. Oleh karenanya, sekali lagi, mudah-mudahan kegiatan kita ini bermanfaat untuk kita semua, ya. Dan berharap semuanya menghasilkan karya miniatur pola pembelajaran yang bisa diambil, dirasakan manfaatnya oleh siswa-siswa semua. Dari asli kita ada, oh ya, wah itu penampilan yang beda. Penampilan Donald Trump, Jadi saudara mana? Saudara mana? Yang sekolahnya anggap stadion Persib tuh. Enggak ada. Persib. Mana? Kenapa? Belum. Jantan saksi. Kalau kegiatan bimtek tidak boleh pulang kalau dikunci sementara. Betul Pak, ini penting bahwasanya. Jadi jangan main-main lah, ya. Bisa kita serius, bisa kita santai. Boleh silakan. Tetapi apa yang disampaikan oleh para narasum di sini, minimal Bapak Ibu bisa tersimpan dalam memori kita. Dan perlu kita sadari memori kita karena kita sudah usia menjelang lanjut, catatan di depan harus selalu tertulis dengan baik. Nanti semua sambil ibu-ibu masak, sambil ibu-ibu nyambel, lalu dibaca, dihafalin sudah di sini. Itulah salah satu metode karena kita kemah-kemah patarku, ya. Kayak saya sudah usia tua, nggak bisa suruh pakai bosan abdi 1 dan 4 saya. Kemarin kan pernah ya bosan ya. Kalau alhamdulillah bosan saya di Subang terpilih ketua PB bulu tangkis saya. Aduh. Tapi motivasi saya, terinspirasi saya, misi saya minimal yang ikut badminton atau apa di saat waktunya sholat mau saya berhentikan. Belum sholat minimal saat itu dulu. Karena saya perhatikan banyak yang badminton di saat jam sholat dia asik terus. Sholat ditinggalkan. Nah makanya saya mau diangkat, ditunjuk, dipilih jadi ketua PB bulu tangkis. Bulu tangkisnya Bima Bausan. Bima itu yang disukani di Subang. Ya, lumayan ini, ya Pak Anissa ya. Makanya yang lain silakan ya, kalau ingin silakan keluar. Ya, ini baru mau apa yang lain belum ada nih. Juga ini nasi putar 3 nama kalau betul itu yang bisa saya sampaikan dan alhamdulillah saya bisa bertatap muka langsung
bertemu dengan dosen-dosen prasarat di Surabaya. Mudah-mudahan Bapak Ibu bisa meningkatkan kualitas dirinya dan menjadi seorang guru prasarat yang betul-betul profesional. Ya, sehingga nanti melahirkan siswa-siswi yang sukses dan solehan dan pasti berbangsa Arab. Itu saja, terima kasih Pak Haji Asyadan. Mudah-mudahan ini sampai besok sekali lagi tidak ada yang absen. Kalau yang absen lagi suruh ke Bakasi Madrasah, panggil Bakasi. Berusaha Mbak, dalam hal ini tidak main-main saya. Karena saya berharap ada peningkatan kualitas pendidikan madrasah. Dan madrasah bukan hanya hebat bermartabat, tapi berkelas dunia. Ya, oleh karenanya selamat mengikuti dengan baik, selamat mengikuti dengan serius, hingga nanti menghasilkan karya-karya ilmiah pembelajaran masyarakat yang bisa manfaat untuk siswa-siswi kita sekalian. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.